Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi di pagi hari yang indah ini, di hari Senin ya, tanggal 8 Juni 2020. Pagi ini saya ingin kita membaca di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Judul perikopnya adalah saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sahabat Siru to Siru, Tuhan inginkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berbuat baik. Dan Tuhan di dalam firman-Nya mengatakan bahwa kita memang diciptakan oleh Tuhan untuk berbuat baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam kebaikan sepanjang hidup kita. Kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan, maka kita juga wajib untuk berbagi kebaikan itu bagi orang-orang yang ada yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, Bapak Ibu. Tuhan ingin kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman, terutama juga kepada keluarga. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita, orang yang tidak memperhatikan keluarganya itu orang celaka. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita membagikan apa yang ada pada kita dengan orang lain. Saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, mungkin tidak terlalu menekankan di dalam persepuluhan kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Nah, saya lebih suka menggunakan istilah berbagi kehidupan. Ya, berbagi kehidupan. Dan firman Tuhan mengajarkan untuk di dalam Galatia 6 ayat ke-6 ini, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Jadi saudara layak untuk memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang mengajar, yang memberikan pengajaran dengan sungguh-sungguh, yang memberikan keteladanan hidup yang benar, dan juga hamba Tuhan yang menggembalakan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berjemaat. Saya kemarin di hari Minggu berkhotbah dari Kisah Rasul pasal 5 mengenai cara hidup jemaat yang pertama, di mana jemaat hidup yang pertama itu membawa seluruh kekayaannya, menjual ladangnya, miliknya, lalu meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul, lalu lalu rasul-rasul itu membagikan semua harta kekayaan itu kepada seluruh jemaat. Jadi
Jadi dikatakan tidak ada seorang pun yang kelebihan, tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Saya bertanya kepada jemaat, apakah hal itu masih bisa kita lakukan sekarang? Tentu bisa, kalau kita mau. Dan kalau kita semua benar-benar memiliki kecintaan dan memiliki kerinduan untuk hidup serupa dengan Kristus. Tetapi yang menjadi masalah adalah sekarang gereja tidak melakukan fungsinya hal seperti itu. Gereja sekarang lebih cenderung untuk menumpuk kekayaan. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta hidup dalam kemewahan. Dan seringkali tidak peduli kepada kebutuhan jemaat. Mungkin kita sudah tidak bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh rasul-rasul pada jemaat yang mula-mula. Tetapi kita harus memelihara spiritnya. Roh persaudaraan, roh kebersamaan, roh kepedulian. Dan saya mengajarkan kepada jemaat. Saya juga belajar untuk memberikan keteladanan di dalam hal itu. Dalam 3 bulan ini secara khusus, kami membagi-bagikan sembako kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan, juga kepada tetangga-tetangga. Saya mengupayakan hal itu secara pribadi, tetapi tentu saja ada beberapa orang, beberapa jemaat, mungkin termasuk saudara, yang membantu di dalam mencukupkan kebutuhan. Nah, kemarin ada seorang 2 hari yang lalu ya, meminta bantuan saya untuk membantu biaya masuk kuliah bagi seorang anak yatim piatu yang pintar. Dan saya tidak memiliki uangnya saat itu. Jadi saya mengajak teman-teman di grup pengangguran Indonesia, meminta tolong pada mereka untuk melelang bibit anggur yang saya miliki. Ternyata teman-teman yang saya hanya kenal di Facebook ini sangat antusias dalam membantu. Beberapa seller, penjual anggur, menyumbangkan anggurnya, bahkan menanggung ongkos kirim ke tangan pembeli atau pemenang lelang itu. Dan kami mendapatkan uang yang cukup lumayan, sekitar 3 juta hanya dalam waktu 2 hari saja. Jadi saya melihat hal yang indah di Indonesia ini, bahwa semangat gotong royong, semangat kepedulian itu masih ada di kalangan bangsa ini. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari di tengah-tengah masa kesulitan, kesukaran yang menimpa bangsa kita, kita juga menaruh kasih, menaruh kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita menabur di dalam kebaikan. Karena apapun yang kita tabur, kita akan tuai. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Firman Tuhan katakan kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Jangan sampai hati kita dilemahkan sehingga kita berhenti untuk berbuat baik. Kita berhenti untuk menabur karena kita kecewa dengan orang-orang yang kita bantu tidak berterima kasih. Orang-orang yang tidak memberikan penghargaan dengan apa yang kita kerjakan. Jangan semua itu membuat saudara kecewa. Kenapa? Karena upah kita ada di dalam tangan Tuhan. Penghormatan kemuliaan kita adalah bersama dengan Yesus Kristus. Maka mari kita melakukan apa yang baik dan benar, apa yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita semuanya boleh mencerminkan bahwa roh Yesus itu benar-benar ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jaga kesehatan.